Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain. Kembali kami hadirkan soal-soal dan juga pembahasan P3K tahun 2021, khususnya untuk teman-teman yang akan mengikuti tes yang tahap ketiga yang akan menunggu jadwalnya nantinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, terkhususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga guru pendidikan agama Islam, baik SD, SMP, SMA maupun yang setara dengannya. Jadi kali ini kita akan bahas materi pembunuhan, teman-teman. Langsung saja ke pembahasan soal. Oke, mohon maaf ya gambarnya sedikit kabur ya. Intinya kita bisa mengerjakan soal ini. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, kita boleh membunuh karena 3 hal. Salah satunya adalah A. Orang kafir, B. Orang yang bunuh tanpa hak, C. Orang yang mengingkari hukum Allah, D. Orang yang berzina berkeluarga, E. Orang yang munafik. Jawaban yang tepat adalah yang B. Orang yang membunuh tanpa hak. Jadi kita tahu teman-teman, tentu orang yang membunuh tanpa hak itu adalah suatu kezaliman yang sangat-sangat luar biasa. Itu termasuk dosa besar. Kenapa? Orang tidak bersalah kemudian kita bunuh. Itu namanya itu adalah membunuh tanpa hak gitu, tanpa hak. Maka dari itulah hadis Nabi Muhammad melarang kita membunuh tanpa hak. Maka itu dilakukanlah kisos seandainya kita membunuh tanpa hak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Oke, soal nomor 2. Pembunuhan yang dilakukan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk membunuh dinamakan A. Pembunuhan tidak disengaja, B. Pembunuhan semi sengaja, C. Pembunuhan disengaja, D. Pembunuhan kriminal, E. Pembunuhan individu. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pembunuhan disengaja. Kenapa? Karena pembunuhan itu ada beberapa macam, teman-teman. Ada pembunuhan yang disengaja, qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang sengaja itu pembunuhan yang dilakukan seorang dengan alat yang lazim dipakai untuk membunuh atau alat yang bisa membunuh, baik dengan anggota badan orang yang membunuh maupun tanpa menggunakan alat. Jadi sudah jelas jawaban yang tadi adalah pembunuhan yang disengaja, alat yang lazim digunakan untuk membunuh. Kalau yang seperti sengaja, qatl sayhil amdi. Yang sengaja ini maksudnya yang dilakukan oleh seorang dengan alat menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian dan orang yang membunuhnya tidak bermaksud membunuh orang lain. Misalnya seorang memukul kepala orang lain dan mengakibatkan kematian. Ya, kemudian ada juga dia memukul dengan satu lidi atau beberapa lidi yang perkiraan tidak akan membunuh tetapi tiba-tiba dia mati. Itu namanya yang seperti sengaja atau semi sengaja. Kemudian yang tidak sengaja, qatlul khotok. Pembunuh yang sama sekali tidak sengaja membunuh. Misalnya seorang sedang menembak binatang tetapi terkena manusia sehingga meninggal dunia. Oke, itulah macam-macam pembunuhan. Baik, soal nomor 3. Hukuman asli bagi pembunuhan tidak disengaja menurut ulama fikih adalah A. Berpuasa, B. Terhalang mendapat harta warisan, C. Diat dan kafarat, D. Memerdekakan bahasa, E. Kisos. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Diat dan kafarat. Ini menurut ulama fikih. Kita lihat pembahasannya, di mana hukuman bagi pelaku pembunuhan yang sengaja yang ini. Ya, yang tadi yang ditanya yang tidak sengaja. Kita bahas dulu yang sengaja, teman-teman. Kalau yang disengaja, hukum asli kisos, hukum pengganti diat dan takzir, hukum tambahan, terhalang hak warisnya dan terhalang mendapatkan wasiat dari korban. Kemudian yang seperti sengaja atau semi sengaja menurut jumhur ulama adalah kafarat. Sedangkan menurut mazhab Maliki sama dengan pembunuhan sengaja kecuali apabila ayah membunuh anak. Kalau yang tidak sengaja ini pertanyaan yang tadi, teman-teman, pembunuhan tersalah, dia menetapkan hukum asli adalah diat dan kafarat. Jadi jawabannya tepat adalah diat dan kafarat.
Hukum penggantinya adalah berpuasa 2 bulan berturut dan hukum tambahan terhalangi mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh. Jadi jelas jawabannya adalah diat dan kafarat. Baik, soal nomor 4. Hukuman qisas adalah A wajib, B sunnah, C mubah, D makruh, E haram. Jawaban tepat adalah yang A. Jadi hukum qisas itu adalah wajib. Kita lihat di dalam surat berikut ini, dalam surat Baqarah ayat 178 teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-qurru bil qurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan saya. Jadi wajib hukumnya kalau dilakukan qisas, ya. Baik, soal berikutnya. Nomor 5. Di bawah ini syarat qisas. A. Orang yang terbunuh adalah orang jahat. B. Seorang bapak yang membunuh anaknya. C. Pembunuhan belum balik. Pembunuh belum balik. D. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. E. Dilakukan antara jiwa dengan anggota badan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat A-nya teman-teman. Orang yang terbunuh adalah orang jahat. Gak mungkin orang yang terbunuh itu adalah orang jahat, ya. Pasti orang baik-baik gitu. Itu yang syarat qisas. Kalau seorang bapak membunuhnya itu tidak dimasukkan dalam qisas. Pembunuh belum balik. Jadi syarat qisas itu adalah pembunuh harus balik berakal. Yang E dilakukan antara jiwa dengan anggota badan. Kalau jiwa ya dibalas dengan jiwa, bukan anggota badan. Kalau anggota badan ya akan dibalas juga dengan anggota badan. Jadi jelas syarat qisas adalah D. Kita lihat pembahasannya. Jadi orang yang terbunuh terpilih adanya bukan orang jahat, teman-teman, ya. Seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad atau penzina tidak dikenakan qisas, tetapi dijatuhi hukum lain menurut pertimbangan hakim, yang mana tidak dibunuh orang muslim dengan sebab ia membunuh orang kafir. Kalau pembunuh sudah balik dan berakal, teman-teman. Jadi menurut hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, terangkat hukum tidak kena hukum dari 3 orang. Orang tidur hingga bangun, anak-anak hingga dewasa, orang gila hingga sembuh dari gilanya. Kemudian bukan bapak dari yang terbunuh. Kemudian juga ini syarat yang tadi, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak lebih rendah. Oke. Kemudian qisas itu dilakukan dengan hal yang sama. Kalau jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan. Di mana diriwayatkan di sini an Sa'id bin al-Musayyib anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan sitatan qatlu rajulan khaylatan bimudi'in khal wa qala lallama la alaihi ahla san'a ala qataltuhum bi jami'a. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki saat tipuan di tempat yang sunyi. Kemudian berkata, andai kata semua penduduk Sun'a secara bersama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh mereka semuanya. Jadi pembunuhan atau dibalas dengan qisas. Jadi qisas itu haruslah dilakukan dengan hal yang sama. Itu intinya, teman-teman, ya. Baiklah, soal nomor 6. Denda pengganti jiwa yang tidak berlaku padanya hukum bunuh adalah A. Iuran, B. Qisas, C. Qazaf, D. Diyat, E. Kafarat. Yang tepat di sini adalah denda pengganti jiwa adalah D. Diyat. Kenapa? Kita lihat dari pengertian diyat ini. Diyat itu atau membayar denda. Jadi sudah jelas diyat itu membayar denda. Kalau menurut istilah atau terminologinya, sejumlah harta yang diberikan sebagai pengganti jiwa atau kerugian bagi tindakannya membunuh atau melukai seseorang. Dia merupakan hukum pokok dan pembunuhan, setengah sengaja atau tidak sengaja. Dia juga merupakan hukum pengganti qisas dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaannya yang dilakukan secara sengaja apabila qisas digugurkan atau tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena hukum diyat ini dalam surah An-Nisa ayat 92, "Waman qatala mu'minan qata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamah ila ahlihi illa ayyasaddaqu." Dan barang siapa yang bunuh seorang mukmin karena tersalah, hendak ia yang merdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh
kecuali mereka bersedekah. Itu surat Nisa ayat 92. Jadi dendanya itu adalah diat namanya teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 7. Diwani sebab dilakukannya diat pada seseorang. A. Pelaku pembunuhan tidak sengaja. B. Pembunuhan yang disengaja. C. Pembunuh tertangkap di pembunuhan yang tidak sengaja. E. Membuat cacat anggota badan seorang dan tidak dimaafkan. Jadi jawaban tepat di sini adalah yang B. Pembunuhan yang disengaja. Kenapa? Karena ada beberapa sebab-sebab diat. Yang mana yang pertama, pelaku pembunuhan disengaja yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Jika pembunuh dalam kasus pembunuhan yang disengaja dimaafkan oleh anggota keluarga terbunuh, maka tidak ada hukuman qisas atasnya, tapi wajib membayar diat kepada keluarga terbunuh. Kemudian pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang mirip sengaja, karena pembunuhan lari sebelum dilaksanakan qisas atasnya, maka yang dikenakan diat adalah anggota keluarga pembunuh. 5. Memotong atau membuat cacat anggota badan seorang lalu dimaafkan. Jadi sudah jelas jawaban di sini adalah yang B, pembunuhan yang disengaja. Diat pada seorang ya. Selanjutnya soal nomor 8. Kegiatan seperti motong badan seorang dan tidak dimaafkan adalah A. Setengah diat mukafafah, B. Diat mukafafah penuh, C. seperempat diat mukafafah, D. sepertiga diat mukafafah, E. seperlima diat mukafafah. Dia memotong badan ya, ini orang jahat, kemudian juga tidak dimaafkan. Jawaban tepat di sini adalah yang B, diat mukafafah penuh. Yang B teman-teman ya, bukannya ini. Kenapa yang B? Kita lihat. Karena kalau orang yang melakukan kejahatan dan juga tidak dimaafkan, itu bayar diat mukafafah penuh. Ya. Yang ini seorang melukai anggota tubuh kah? Potong 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 2 hidung, lidah, buah bibir, kemaluan laki-laki, merusak 2 mata, tanpa keluar suara, penglihatan, atau merusak pendengaran, maka ia wajib membayar diat sepenuhnya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 9. Diat bagi kejahatan yang mengakibatkan putusnya jari tangan atau jari kaki adalah A. 10 ekor unta, B. 20 ekor unta, C. 30 ekor unta, D. 40 ekor unta, E. 50 ekor unta. Jawaban tepat adalah yang A. 10 ekor unta mengakibatkan putusnya jari tangan atau jari kaki. Kita lihat ya. Dimana ini dia membayar sepertiga diat bagi orang melukai kepala sampai botak, luka badan sampai kerut. 15 ekor unta melukai kulit di atas tulang, 10 ekor unta melukai sampai ke putus jari tangan maupun kaki. Itu 10 ekor unta. Kemudian membayar diat 5 ekor unta jika luka sampai sebuah gigi copot. Kalau semuanya copot gimana? Ya cukup membayar 60 ekor unta dewasa. Jadi sudah jelas kalau dia memutuskan jari orang atau kaki itu 10 ekor unta. Baiklah teman-teman, soal yang terakhir, soal nomor 10 tentang pembunuhan. Kafarat melanggar sumpah dengan nama Allah. A. Wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. B. Wajib puasa selama 3 hari. C. Memberi makan 100 orang miskin. D. Memberi makan 50 orang miskin. E. Memerdekakan 5 orang budak. Melanggar sumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Wajib puasa selama 3 hari. Kita lihat pembahasannya. Ini yang melanggar sumpah membayar kafarat, yaitu 10 orang miskin, atau memberi pakaian, memerdekakan budak, atau puasa selama 3 hari. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 89 teman-teman. Kemudian ada juga kafarat ya, yang lainnya, membunuh binatang buruan pada waktu ikram, waktu berhaji ya. Jadi kalau seandainya kita membunuh, tentu kita harus menggantinya dengan binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau dengan cara berpuasa. Al-Maidah ayat 95. Baiklah teman-teman, itulah 10 pembahasan kita berkaitan dengan pembunuhan. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran, acuan, dan pedoman bagi teman-teman yang akan mengikuti tes tahap ketiga nantinya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman lulus 100% di tempat yang teman-teman pilih. Mungkin bermanfaat teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.